Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Thumma amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali nikmat Allah meliputi kita di hari ini. Allah SWT mengizinkan kita kembali bertemu, mudah-mudahan dalam suasana yang penuh keimanan, dengan kekuatan tali persaudaraan. Semoga menambah catatan kebaikan demi kebaikan yang mudah-mudahan di hadapan Allah memberatkan timbangan dan menguatkan hujjah dan alasan bahwa kita berusaha untuk mengenal dan berusaha pula untuk mengikuti agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, semoga selawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan lahir dari hati yang paling dalam kepada Nabi kita, Nabi besar alaihi salatu wassalam. Kita ingin dekat-dekat dengannya supaya mudah dapat syafaatnya. Oleh itu kita belajar pula sedikit demi sedikit, baik yang mengulang-ulang kaji ataupun yang menambah kuatnya kaji, melalui kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin. Kita berjumpa di majlis ini. Selesai babul muhafazati ala at-ta'ah, bab menjaga selalu ketaatan. Maka munasabah Imam An-Nawawi mengikutkannya dengan babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk sentiasa menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ini ada keterkaitan dengan bab sebelumnya, karena kita tidak mungkin istiqamah kecuali di atas sunnah. Karena menjaga ketaatan itu baru dikatakan taat kalau ikut perintah. Kalau ikut keinginan dan kemauan itu tidak ketaatan namanya. Tapi baru dikatakan kita taat karena kita ikut perintah. Wastaqim kama umirta. Nabi dikatakan kepadanya, istiqamahlah kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang diinginkan. Maka munasabahlah bab ini babul amri, bab tentang perintah. Siapa yang perintahkan? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah kalau diitlakkan maknanya adalah perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena mereka berdua yang secara mutlak boleh memerintah kita. Yang lain kalau nak merintah kita harus bersandar pada perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka yang namanya pendapat manusia bisa benar bisa salah. Yang sesuai ya kita tuai, yang tidak sesuai kita cuai. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha, untuk senantiasa menjaga memelihara sunnah. As-sunnatu, kalimat as-sunnah bila diitlakkan maknanya adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini maksud sunnah selainnya mesti mukhayyad, disebutkan sunnah si fulan. Tapi kalau as-sunnah untuk maknanya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan as-sunnah dalam bahasa maknanya adalah as-siratu awit tariqah, yaitu jalan, ya sirah jalan hidup, dan at-tariqah juga jalan yang ditempuh, baik jalan itu yang baik ataupun yang buruk disebut dengan sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah, as-sunnatu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran wa sifatan, yang disandarkan atau dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Pokoknya ini dari Nabi. Apa itu? Perkataannya, lalu perbuatannya, kemudian ketetapan atau persetujuannya, dan sifat-sifatnya. Itu disebut dengan as-sunnah menurut istilah. Dan ini istilah yang berlaku umum di kalangan ahlus sunnah. Kemudian ada istilah sunnah di kalangan ulama-ulama spesialis tertentu. Misalnya ulama fikih menyebut as-sunnah itu adalah ma uthiba atau ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang diberi pahala ketika dikerjakan dan tidak dihukum kalau ditinggalkan. Ini menurut istilah para fuqaha. Ya, menurut istilah para fuqaha, ditinggalkan tak dihukum, tetapi kalau dikerjakan dapat pahala. Sebagian fuqaha menyebut ma umira bihi amran ghaira jazim, yaitu sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak sampai pada diwajibkan. Nah, kalau kita yang mengaji, kita tambahkan lagi, sunnah itu kalau ditinggalkan rugi. Nah, itu kalau dikerjakan beruntung lah. Ditinggalkan rugi, dikerjakan beruntung. Dan untung itu tidak selamanya harus besar, karena untung besar lambe laku kan ya. Yaitu jual motor banyak untung, cuman laku soci sebulan. Tapi jual maco kene untungnya tapi jalaku dia tiai. Makanya banyak bos maco lebih kayu bodoh. Waduh bos motor
Kan dia. Nah, karena memang itu, makanya keuntungan kecil tak boleh disia-siakan. Nabi pesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menganggap enteng sesuatu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang tidak mengundang sedih. Awak sedih sana tapi bosu di kawan bojo gola, bojo senyum, karena senyum itu sedekah. Senyum selalu membuat orang bahagia, ya enggak? Tapi kalau mau duit, buat uang iso, sedaknya iso, apa nak mau golak je kat adanya. Nak tengah gua ada golaknya enggak je? Enggak diboleh. Subhanallah. Ada memang jenis orang, masya Allah. Awak lah bebek tu bertompong menyambutnya tang jauh ni, ada golak je kan? Tak diboleh golak ada. Ada. Entah apa yang dibongin tak ben, bongin. Banyak orang ya imam tu dalam dadu. Kambing je lah kalun kan dia kan. Imam dalam kambing je lah kalun kan tak. Imam tahu dia. Nya kambing je dalam tu je. Karena kambing dalam tapi imam je dan. Itu subhanallah ini. Siapa yang boya ni muncul golak ini tak bosu. Sampai kini masih tak usaha bodoh. Kalau lalu ada anda kan matampang ke tagak yang madok kayaknya kan. Lu dapat boleh ya lah. Tak apa corong. Asal lu sampai nanya tak dapat singgah dah umur lah. Kalau sampai singgah kan bisa buat tanya kan. Apa pada nak wangi je baru sana. Kesan tak juga awak seorang ke jipaji je itu juga sana. Orang payah. Ya, Allah musta'an. Mungkin masuk dalam seperti hadis Nabi dulu ketika Aqra' ibn Habis At-Tamimi, dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong, mencium anak-anak cucu-cucunya. Lalu herannya, ya Rasulullah, tuqabiluhum, engkau menciumi mereka? Wallahi inni asratu minal aulad, saya punya 10 orang. 10 orang anak, tak pernah kau cium seorang je burung. Allah, bapak coro ni. 10 orang anak tak pernah saya ciumi katanya. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak pandai berkasih sayang takkan dikasih orang, takkan disayang orang. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kecil apapun keuntungan jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena mungkin untung yang kecil itulah yang lama tinggalnya. Untung besar itu cepat pula habisnya. Oleh itu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan kedua, siapa yang biasa menjaga yang kecil, insyaallah yang besar pasti lebih dijaganya. Karena kita belajar dari yang kecil. Jak kenek pajagon tu tiba gadang. Jak kenek pajago dulu le. Sudah tiba gadang. Cik melamar lah. Mana tahu tu jak kenek dulu di bono kan sudah gadang. Kan bulianya, kenek kan bulianya. Di bono sudah itu lah gadang dilamar. Tak tahu awak tu anaknya salah fahamnya. Iyalah salah faham Pak. Tu anak makasih. Lawak je sih. Tak apa je, tak awak boleh aja nya, tak boleh aja nya. Nah. Mana tentu ada seorang kiai di Sulawesi. Di Sulawesi memelihara anak yatim sejak masih kecil. Perempuan memang anak yatim dipelihara. Lama-lama lah gajilah anak tu. Binilah tu lah. Bininya lah. Dan tu akhirnya bininya nyawik bangnya. Pada pakai ke uang jala dia awak.
Itu dapat bini macam itu ya tu sendiri. Iya. Kalau B kan macam itu baca ni yatim coba. Kau muslimin. Jadi fikir tu beliau. Akhirnya istrinya yang minta suaminya menikahi. Artinya kan kita juga yang memelihara dia. Daripada dia tidak punya mahram di rumah ini, padahal anak-anak bujangnya sudah menikah semua. Akhirnya bapak tur itu menikah. Jadi bini mudoya sabayo jo sebagian cucu. Itu kan mantap tu kan? Mantap kan sabayo sebagian cucu. Dan anak-anak menyokong sodo. Kalau ayah tak mau kan mininya. Kalau ini banyak pada wabu anu sayang deh kan. Kalau nak turun ke anak tu babunya dah. Alia Nabi Ali ayah akan sayangnya. Alhamdulillah. Memang barakah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib izan as-sunnah menurut para fuqaha adalah yang diberi pahala dikerjakan, bila ditinggalkan tidak berdosa menurut para fuqaha. Ya dulu mereka kita buat definisi itu orang semangat menerapkan sunnah, sehingga di zaman awak diuanglah tidak semangat termasuk tomang sekali kan boleh tak bahwa sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, walaupun yang tidak mengerjakan tetap kita katakan tidak akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang. Ya sebab kalau yang sunat ditinggalkan, beko doa yang wajib boleh tinggi sekali. Awak tinggi sekali. Tapi kalau orang melihat yang sunat, pasti yang wajib lalu yang tak umurnya meninggal. Kan irunya sang untung kenek di dua dah paling untung gadang. Sang nak ayu dia ambil dah apa lagi? Apalagi tak apa. Jadi ya anak ayunya ikan ayu tentunya. Bunga ayu ni. Kaya tadi adalah salah sekali wah. Tapi dicatatlah bunga ayu waktu. Bunga ayu je. Lah dia ambil ada apa lagi? Apa lagi dapat apa? Dapat lagi teminggalan, dapat kalabau, ikan dia apa? Dapat barau dan sebagainya. Ikan jadi macam dapur. Macam ni kalau mak tu, pergi godang ya, agak mimpi kan ya? Sama ya? Anak belajar tu macam dapur ikan gadi. Agak putih ya. Masya Allah. Dah lama nak tengokkan gadi. Nak kau dapat sabun ni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau biasa dengan yang kecil, yang besar pasti akan kita kejar. Yang besar pasti akan kita kejar. Nah, kemudian menurut para ahli usulul fiqh, mereka punya definisi lain lagi, yaitu yang datang dari Nabi SAW, perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya, ketetapan persetujuannya yang mengandung hukum syar'i, yang menjadi dalil hukum syar'i. Jadi kalau para ahli usul hanya melihat dari sisi istidlal dalil. Kalau tidak ada dalil hukum, tidak berkaitan dengan hukum, mereka tidak menyebutnya as-sunnah. Tidak menyebutnya as-sunnah. Mereka menyebutnya dengan hadis. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedangkan ahlul aqidah, para ulama ahli aqidah, mereka menyebut as-sunnah itu yang berkaitan dengan sunnah, dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan. Maka banyak di antara ulama di kalangan as-salaf menulis kitab akidah dengan nama as-sunnah. Sebesar Imam Ahmad dan kitab as-sunnah, dan anaknya Abdullah kitab as-sunnah, kemudian Ibn Abi Asim kitabnya as-sunnah, Al-Khallal kitabnya as-sunnah, kemudian Al-Muzani murid Imam Syafi'i Syarh as-sunnah, dan lain-lainnya.
Mereka menyebutnya dengan, kalau dia buat dengan sunnah berarti akidahnya ahli sunnah. Kalau lawannya adalah bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Ma'asyiral kiram. Wa adabaha, dan adab-adabnya. Seolah-olah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengikut para fuqaha dalam masalah ini, karena mereka tidak memasukkan adab atau sifat-sifat Nabi bagian daripada as-sunnah. Jadi dia menyebutkan adab as-sunnah, adab-adab dari sunnah tersebut. Tapi kalau yang ahli hadis sudah masuk. Kalau sebut sunnah berarti masuk perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, dan sifat-sifat Nabi SAW itu masuk as-sunnah. Sebab bagi mereka itu adalah as-sunnah, jalan hidup Nabi SAW yang semuanya bisa dijadikan pedoman dan boleh diikuti, dan siapa yang ikutinya pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian seperti biasanya Imam memulai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah Tabaraka wa taala, karena di atas. Qala Allah taala, orang beriman kalau diingatkan dengan Al-Qur'an, disebutkan dalil Al-Qur'an, mereka bertambah iman. Nah, orang beriman baca Al-Quran tambah imannya. Jadi ketika disebutkan babul muhafadzah 'ala sunnati wa adabiha, Allah yang mengatakan, oh berarti perintah itu dari Allah ya. Kalau perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang dibawa oleh Rasul, ini kalimat ma mausulah, ya, kemudian bersifat umum, atau bisa juga dengan ma syartiyah, dan jawabnya fakhudhu. Apapun yang dibawa oleh Rasul itu, yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh sunnahnya, kalimat berlaku umum, fakhudhuhu, maka ambillah. Maka para ulama ahli sunnah mengatakan hukum asalnya menerima hadis Nabi, menerima sunnah Nabi itu adalah wajib. Hukum asalnya, karena kita diperintah Allah mengambil yang datang dari Rasulullah SAW, tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Jadi kalau ada yang menolak, berarti dia melanggar perintah Allah Taala. Dan bahkan kalau menolak hadis Nabi, itu bisa mengeluarkan dari pengikut Nabi SAW. Nah, cuman ada yang mampu mengerjakan, ada yang tidak. Itu seperti juga Nabi katakan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan yang kalian mampu. Kalau begitu, apa yang kalian mampu. Kalau tidak mampu, tidak boleh dipaksakan seperti bab-bab sebelumnya. Nah, tapi hukum asalnya menerima semua datang dari Nabi itu wajib. Menerima yang datang dari Nabi hukum wajib. Tidak boleh sedikit pun kita menolaknya. Sebab menolaknya sama dengan mengingkari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi apakah mengerjakannya semuanya wajib? Tentu sama, tidak. Ada yang wajib, ada yang sunat dari sisi hukum. Tapi dari sisi menerima, wajib diterima. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarangnya maka tinggalkan. Maka ditinggalkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada kaitannya dengan hadis atau ayat yang setelahnya.
yang dibawakan oleh imam. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara mengikut hawa. Kalau kita kan mengikut hawa. Apa buktinya? Kita enggak dapat wahyu. Maka kalau seseorang berbicara tentang agama ikut hawa, mesti menentang wahyu. Mesti menentang wahyu. Ya seperti tadi saya melihat ya datang di tampilannya ada seseorang yang ustaz gitu, penceramah, masya Allah. Dia mengatakan menyembelih hewan itu tidak perlu pakai bismillah. Nah, kan lucu kan? Jadi ketika dia membacakan ayat wa kulu mimma dzukira rasmullahi alaihi, dia agak tertawa, dia tertawa lain tertawanya, seolah-olah tidak cayo gitu. Cuma nomor, galak cuma. Sebab menurut pikirannya kan lagi hawa kan, dia ngomong dengan hawa. Ini hewan ini kan punya hak hidup, punya hak, tidak ada sama. Makanya ketika agama dijadikan dasarnya keinginan dan selera, itulah lahir kaidah tak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh menyalah-nyalahkan. Apa sebab? Karena selera dia yang diikuti. Kalau itu selera, aku suka pade dan suka namanya ini dari si Masin. Nah, nyalon pabangi le jadi cala masing-masing dah lo. Mani kau capek mana lo? Jadi kaum muslimin muslimat misal. Jadi kaum muslimin kalau ikut selera tidak akan sama selera. Makanya Allah menjadikan bahwa dalil yang mutlak diikuti bukan pendapat. Bukan pendapat. Tapi yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Kalian terlalu tekstual memahami Al-Quran dan Sunnah. Caklah tekstual bayuklah. Macam itu dulu Nabi paham macam itu. Rasulullah para sahabat ngerti. Tuan-tuan nak kontekstual sekontek-kontek lah, nak masalah. Yang memahami tekstual tadi itu lah dijamin masuk surga. Tuan-tuan memahami kontekstual itu siapa yang jamin? Kan ya? Kan model maksud kontekstual menurut mereka itu bukan kontekstual. Misalnya di zaman ini pengamalannya harus lebih hebat, bukan. Jangan diamalkan contoh doa dulu. Ya tinggalkan saja karena dimasuk itu lebih masuk kan itu timur. Makanya dari situ lahir nanti Islam futuristik. Satu ilmu futuristiknya bosong duma kampung duma dan bosong pulau payung. Islam futuristik. Islam masa depan, jangan masa lalu. Masa lalu ku terbelakang deh. Ini memang pakai logika harusnya. Kalau waktu PK masa lalu kan suwi ke belakang. Kan ya? Kalau suwi ke belakang artinya mundur. Kalau suwi ke belakang berarti mundur. Oleh sebab itu kita jangan sampai mundur. Maju tak gentar membela yang salah. Nah, itu masalahnya, membela yang keliru. Maju tak bentar bilang benar, betul. Nah, azan. Ya, jadi kita azan, dengarkan azan dulu. Nah, kita kan azan dulu kaum muslimin. Nah, minum dulu, siap. Minum Pak. Hah? Alah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak kenapa harus ditaati secara mutlak? Karena memang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau begitu Nabi tidak berijtihad. Iya, tetapi ijtihad Nabi kalau benar dikuatkan dengan wahyu. Dan bila beliau keliru dan salah, dipelihara dengan wahyu lagi. Oleh sebab itu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan syariat ini. Karena langsung ditegur. Kalau kita enggak ada yang bisa negurnya. Katakan ditegur enggak mau. Ditegur enggak mau.
Berapa banyak ulama ya keliru dan diikuti oleh orang-orang belakangannya, bahkan tidak boleh disalahkan. Ya jelas salah, gimana tidak disalahkan? Sebab ketika dirujuk ke akar masalahnya, memang beliau salah. Di mana antum tahu salahnya? Satu, memang tidak ada dalil yang menunjukkan pemahamannya itu. Ya. Yang kedua, dia keliru memahami syekhnya sendiri. Ada yang terjadi. Tidak usah bagi contoh nanti lamur. Kemudian tersinggung orang. Awak suka sedikit-dikit tersinggung orang kan? Nah, ada keliru, ulama keliru memahami, kemudian diikuti oleh ulama setelahnya. Berapa banyak? Baik masalah yang sifatnya ijtihad, dan lebih parahnya masalah yang bukan ijtihad diijtihadkan juga. Itu masalahnya. Ya misalnya tentang Allah, gimana kita tidak berijtihad? Dah selesai berita dari Allah, kenapa itu berijtihad lagi? Ijtihad itu sesuatu yang bisa dianalogikan, bisa diilustrasikan, bisa digambarkan, bisa dibandingkan. Ini tidak. Kalau Allah tidak dibandingkan dengan siapa? Pasti dengan makhluknya. Akhirnya antum akan menolak dalil karena tak masuk dalam pikiran. Seolah-olah berarti antum lebih percaya pada pikiran daripada kepada berita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka Allah perintahkan apapun yang dibawa Nabi itu ambil. Lainnya usah dan ambil hurufnya tapi makna tidak ada. Iya kan? Tuan-tuan kini mengambil kaji dari ambo, menurut pemahaman tuan-tuan atau menurut yang dan inginkan? Kalau menurut tuan-tuan jangan jujur lah. Paham. Sekarang saya pakai bahasa apa saya baru ngaji? Pakai bahasa Aju. Bahasa Indonesia campur Aju, bahasa Indonesia wang Aju. Mana kan tahu? Jadi kaum muslimin dan muslimat, paham tak tuan-tuan bahasa dia? Baik, pahamnya yang kita pahami secara umum atau paham siang-siangnya? Secara umum, bahasa yang kita gunakan bahasa yang dipahami orang secara umum. Itulah yang dulu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sudah berlalu 3 abad lamanya, tidak ada orang menyimpang paham. Nah, tiba-tiba di abad keempat ada yang menyimpang. Tuak pindah ke abad keempat, tuak tinggal abad 1, 2, 3. Apa tuan-tuan? Kalau resiko tuan-tuan tidak punya imam. Tuan-tuan tidak punya imam, kami punya imam. Imam kami Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan siapa? Langsung ke Rasulullah aja, sama-sama Rasulullah awaknya. Akhirnya itu kan sama-sama Rasulullah awaknya. Memang imam kami tidak ke Rasulullah, tapi harus melalui jalur ulama. Kan itu ya. Ini subuhatnya, subuhat laun. Memang ahli subuhan opo bisa jadi subuhannya. Harus melalui ulama. Bolehnya orang. Mana ndak punya ilmu tentu kan anggo-anggo aja kan. Ndak apa caranya abuin dia lah. Itu dia kalau lewat itu dia ngaji wak. Baik, menurut aku Imam Malik ulama ndak lainnya. Itu apa? Ini meriwayatkan berita dari Nafi ulama ndak lain. Ulama salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Wah hebatnya sih ya. Hebat enggak? Kemudian Nabi merekam dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ulama enggak? Ulama. Ini salah satu dari 7 ulama yang paling banyak merekam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari Al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah, ulama sahabat ada orang Abdullah. Ini salah satunya disebut dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah, masa sahabat dari ulama. Baik, ini dapat dia di mana? Di Taurat dan Injil.
di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah guru, ulama enggak? Oh, enggak lah nya, nabi namanya. Kan itu masalah. Nabi iya. Ya, apa dia sawit nabi? Nya dan martabat nabi lebih tinggi dari ulama tu dia. Lebih rajinnya masuk nabi lebih tinggi. Kalau lebih atau dia ulama nya bincang ni ko nabi macam ni ko siapa jikun? Anak habis. Kaya dia. Alhamdulillah. Berarti akidah kita ikut ulama apa tidak? Ikut ulama. Pemahaman kita ulama atau tidak? Ikut ulama. Siapa imam kita? Bingung kalau Wahabi ni ya. Tak punya imam tentu itu tidak kacau. Siapa imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ke ulama ilai. Datangnya dari jalur ulama. Apa jinaknya gini keyakinan kami? Dia tentang akidah. Pasti ada jalur ulama yang dilewati. Jalurnya, oh tidak bisa harus soci jalur. Itu tidak masalah. Nya kalau ulah soci jalur dia pasti banyak nan bapalsukan dulu. Nyuwun jalur banyak, tiba-tiba koci aja jalur. Makanya pasti banyak yang dipalsukan. Apa contoh? Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadis palsu. Apa dia palsu? Tidak ada sanad, no. Kalau tidak ada sanad namanya hadis palsu. Jelas ya. Tidak bos orang buat hadis mana pun dah. Tiba-tiba bosnya di buku Abdul Qahir Al-Baghdadi. Wafat sampai hati 32 kalau tidak salah. Hanya riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali lah wafat tahun 40 Hijriah. Berapa tahun loh dengan sampai hati 30 apa. Atas tu kan tak masuk kaji lah. Tiba-tiba turunnya berita di hati Ali dan di hati kalau ni amor, makanya tak berdalil. Jadi tuan-tuan punya imam tak? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Jadi kalau kamu duduk kaya nak pakai ulama awak baca Sahih Bukhari. Kan Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Siapa guru? Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani, Abu Raja Al-Baghlani. Di mana nyeriwayatkan dari Imam Malik ulama. Tahib Malik meriwayatkan dari Nafi' balik. Nafi' ulama. Dari Ibnu Umar ulama sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalahnya Allah mawjud bila makan tak wasu sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi itu contohnya. Jadi ambil yang datang dari Nabi SAW, bukan hurufnya. Karena Nabi bukan bicara seperti wong bisu dah. Nabi bicara dengan makna dan makna. Pakai kata dan makna kata itu, bukan kata tanpa makna. Dan itulah seragam mereka menyebutkan dengan lafaz yang sama. Contoh apa sampai dan Nabi contoh itu sampai ke awal. Tak perlu ada mereka nak bertanya dulu. Kalau misalnya contoh itu batampik dia, kan tak ada tanya orang, tak ada. Berarti nak bertanya berarti ahli bid'ah. Seperti kata Imam Malik. Tekaj menglamu tepuan mau Malik kena tanya. Badannya imam. Kerja ini imam. Bukan tepuan menglamu tepuan mau. Ketika orang bertanya, "Kaifa istawa ya Abu Abdullah?" Bagaimana pula Allah bisa istiwa katanya. Wajib tepuan mau. Kemudian apa nomor tabi polu jauh ya. Akhazar arahda sampai sudah itu bos sabunnya. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu obe di wong sodonya. Jentau nyong le nak perlu ditafsirkan jolenya bang lajo le. Wal kaifu ghairu ma'qul. Codopo itu ndak obe dakwah. Apa sebab?
Tidak ada berita dong. Kemudian tidak lo bisa dikiaskan dengan lain dah. Jangan sampai lo angry bird dah. Tidak ada berita tentang condor orang. Yang ada maksudnya istawa. Dah selesai. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Tidak pernah sopo je nonyong sejak zaman Nabi sampai kini nanti pertama nanya wa ahsibuka dhallan mudillan. Saya yakin kamu ni orang sesat menyesatkan dari orang lain. La ahsibuka illa mubtadi'an. Saya yakin kamu ni ahli bid'ah. Akhirnya disuruh keluar dari kajian sebab merusak kajian. Allah SWT disuruh keluar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi yang dibawa Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu diwahyukan. Kalau wahyu berarti kalau kita terima dari Nabi berarti menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tuan-tuan juga yakin dan beriman bahwa Nabi dapat wahyu, maka mesti mengimaninya. Ya, bagaimana selanjutnya insyaallah pertemuan selepas ini. Itu ya. Allah dah lucu ya. Sambung je lah. Nah, dua ayat lah. Diitlakkan artinya digunakan secara bebas, secara mutlak. Jadi kalimat sunnah itu secara bebas maknanya ini. Tapi kalau sudah secara istilah terkait dengan ilmu tertentu, maka dia punya makna lebih khusus. Maka disebut hadza mutlak, ini terlepas, wa hadza muqayyad, ini terikat. Ini bebas, ini terikat. Dari kalimat atlaqtuhu, saya lepaskan dia. Seperti Nabi SAW ketika terjadi Fathu Makkah, lalu dia katakan kepada ahlu Makkah waktu itu, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian sudah dibebaskan. Makanya wanita yang dibebaskan dari ikatan suami istri disebut kena talak. Ya toh? Jadi kena tulak wasawah. Jadi kalimat talak, kalimat mutlak itu bebas. Jadi lebih luas. Tapi kalau muqayyad sudah terikat. Gitu ya? Wallahu ta'ala alam. Dah? Apa tu? Sambung je lah. Hah? Apa tu? Sampai 63 tu. Iya. Tu? Apa di belakang pertanyaan tu? Kan nantang uang nampak tadi. Cerita je nya. Sampai 63. Dan lah suka bertanya Datuk copet hafalnya. Ya tak hafal saudara dan tu ada hafal ada nanti dona hafal ni banyak lo lupa. Tapi makasih dari Datuk Tanyong aku tengok dia. Nanti kini dan Tanyong Datuk dia. Ishaq Rohuya Pantang jawab bila wafat. Dah lupa Datuk tu. Mantap 238. Dia banyak aja lupa waktu. Elok sekena dia. Ya mantap. Syukran. Jadi kajian tergantung ini untuk ya. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah kita menerima apapun yang dibawanya. Alasannya apa? Alasannya karena dia berbicara dengan wahyu, bukan pendapat pribadinya. Bukankah Nabi juga berijtihad? Iya, tetapi tetap di bawah bimbingan wahyu. Beda dengan ulama setelah Nabi.
Bahkan sahabat sendiri bila berijtihad beda dengan Nabi atau beda dengan ijma'nya sahabat yang lain, maka ijtihadnya beliau bisa saja kita abaikan karena dia tidak maksum. Contoh ya dalam masalah banyak masalah. Ini kan bahasa itu panjang loh jadi banyak masalah. Sebagian sahabat berijtihad tapi tidak diikuti oleh sahabat yang lain satupun. Mereka sepakat meninggalkan itu dia sendiri. Maka kita katakan ini ijtihad yang keliru. Itu contoh. Contoh aja dulu lah. Ibnu Abbas menghalalkan nikah di waktu ihram. Nah, Ibnu Abbas menghalalkan nikah di waktu ihram. Tetapi para sahabat seperti Utsman meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa tidak boleh menikah di waktu ihram. Maka ketika tidak bisa dikompromikan riwayat itu, maka ulama mengatakan Ibnu Abbas keliru dalam meriwayatkan. Boleh salah, boleh saja, tidak mungkin sepasang nyebut boleh, sang nyebut enggak, nasakh tidak, tarjih tidak bisa. Berarti ada yang keliru. Tapi sebagian karena beradab pada Ibnu Abbas, yang salah perawi dari Ibnu Abbas. Cuman tidaklah seorang lah sodomuinya meriwayatkan macam itu. Balik kayaknya dia. Orang sodom meriwayatkan macam itu kayaknya, berarti itu salah. Sama kelirunya. Dan ia sogan tonton nyolang den. Tapi sodom meriwayatkan den masuk den nyebut macam itu. Kan ya? Makanya berarti den jangan salah. Bisa salah riwayat, bisa salah cakap. Dan namun kan contoh ada sebagian orang nak mau disolang apa salah dongurnya. Hanya kan tak elok dah. Ya mungkin saja saya cara berucap lain yang diinginkan, lain yang terucapkan. Kalau memang semua mendengar seperti itu, kita tinggal meralat saja bahwa saya yang salah ucap. Ini kan ada sebagian, dulu pernah Ustaz ditanya, Ustaz apa hukum ikannya? Datuk nanya Ustaznya, haramnya kan. Tapi bulan puasa Ustaz sabui halalnya. Apa salah dong urutnya? Antu tersinggung apa? Tidak ngaji sudah itu lah. Ya sabui. Apa salah dong? Jelas Pak? Nah, nyamuk mana ini dipancing macam itu dulu tuh. Dipancing macam itu. Cuman alhamdulillah pandai main pancing. Nah, jadi nyo ndak konoi dan ndak tersinggung. Ya dan salang dah. Nah, tu kalau dia mabuk tu dah salanginya. Ndak. Mungkin kan sawi mungkin apa salah temo atau dia salah sabui. Kan akur kan? Mungkin apa salah temo atau dia salah sabui. Dah selesai. Bagi dua salah roh. Iya, kalau ambo dan salah, ambo ralat kini. Kalau apa salah temo, berarti apa tak maaf dia. Selesai. Iya kan? Alhamdulillah. Lalu kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.